Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-321 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Rusli sebagai Tunggul Amatung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kebo Ijo menjadi penasaran. Sejauh ini namanya telah melambung menjadi buah pembicaraan orang-orang Tumapel. Ken Arok justru mendorongnya untuk memamerkan bukan saja ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya, tetapi juga kedahsyatan keris empu gandring yang dipegangnya. Kebo Ijo menjadi bertanya-tanya, pamrih apa sebenarnya yang ada di dalam hati? Jangan membuatku penasaran, Ken Arok. Katakanlah padaku, apa sebenarnya rencanamu? Sudah aku bilang jangan. Percayalah bahwa kelak kau pasti akan tahu. Kau menyiksa perasaanku. Jangan tersiksa oleh sesuatu yang tidak beralasan. Tenang saja, Kebo Ijo. Petir? Ya, mungkin akan hujan. Aku baru saja dari halaman. Dan langit bersih, tidak ada mendung. Ada petir, tentu ada mendung. Kalau tadi tidak ada mendung, tentu sekarang ada mendung. Tengok saja di luar, Kebo Ijo. Aku akan keluar. Bagaimana? Aneh sekali. Apanya yang aneh? Rasanya belum lama aku masuk ke dalam rumah. Tetapi sekarang mendung sudah menebar tebal seperti itu. Apanya yang aneh kalau di atas sana angin bertiup kencang, Kebo Ijo? Rasanya tidak wajar. Udara agak hangat lagi. Petir, Tuanku. Kau takut? Hamba, Tuanku. Hamba takut. Mungkin akan turun hujan, Ken Dedes. Tidak usah takut. Petir itu hanya mengerikan suaranya. Dan tempat-tempat yang tinggi saja yang menjadi sasarannya. Sudah, tidurlah. Hamba sulit tidur, Tuanku. Mengapa? Hamba tidak tahu. Hamba hanya merasakan firasat aneh. Firasat yang tidak sewajarnya. Kau hanya terkejut oleh ledakan petir itu, Ken Dedes. Lupakanlah dan tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, hanya petir. Tenangkan hatimu, Ken Dedes. Hamba takut. Peluklah hamba, Tuanku. Baik. Aku ayomi kau, Ken Dedes. Jangan takut pada apapun. Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayangnya pada Ken Dedes permaisurinya, aku Tunggul Amatung mendekap. Ken Dedes seperti mendapatkan perlindungan dalam pelukan suaminya. Tetapi manakala sekali lagi petir menggelegar,
hujan deras, badai angin ribut, para dewa telah memberitahu aku. Kinilah saatnya. Kebo Ijo, maafkanlah aku. Engkaulah sang batu loncatan yang aku butuhkan. Apa yang kau alami adalah bagian dari takdir. Semua kehendak dewa. Hujan deras. Kinilah saatnya. Aku harus bertindak. Ken Arok bersedekap dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Udara yang dingin di dalam rumah bagai dialiri oleh kekuatan aneh yang kasat mata. Kekuatan yang membuat Kebo Ijo yang lelap menjadi semakin lelap. Sempurna dalam menggapai mimpi-mimpi. Ken Arok segera melolos keris Empu Gandring yang meski tidur, namun Kebo Ijo tetap mengenakannya. Keris Empu Gandring. Keris yang maha dahsyat, kini tibalah saatnya engkau tunjukkan kedahsyatanmu. Ken Arok yang telah mengambil keris Empu Gandring tanpa warangkanya bergegas membuka pintu dan berjalan menembus lebatnya hutan. Ken Arok tidak peduli dengan curah air deras yang mengguyur tubuhnya, tidak peduli dengan badai yang menerpanya. Dia melangkah dengan ayunan kaki yang mantap tanpa secuil pun keraguan dan kebimbangan. Tuanku, Ya. badai semakin menjadi. Bagaimana Tuanku? Hamba takut. Tenanglah, Hamba takut Permaisuri. sekali. Ya, tenanglah. Badai adalah peristiwa biasa. Hujan juga peristiwa biasa. Tidak ada yang layak membuatmu ketakutan. Akan tetapi, hamba takut sekali Tuanku. Tenanglah, Ken Dedes. Jangan takut apapun. Kalau aku cemas, justru cemas membayangkan jika ada rumah Kawulaku yang roboh. Tuanku jangan pergi. Hamba tidak berani sendirian. Oh, aku tidak pergi kemana-mana, Ken Dedes. Hamba takut. Ada aku di sampingmu, Permaisuriku. Tata isi hatimu. Tata degup jantungmu. Kalau kau ketakutan, aku bingung. Petir kepala. Berat sekali rasanya mataku. Aku mengantuk sekali. Tuanku, jangan tidur. Berat sekali mataku. Aku ingin tidur sejenak, Ken Dedes. Sebentar saja. Berat sekali mataku. Tuanku. Tuanku, hamba takut. Takut sekali. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Ada apakah sebenarnya? Ada orang yang telah menyita rasa kantuk yang membuat Tuanku aku tidak mampu melawannya. Apa yang akan terjadi di istana ini? Selamat malam, Tuan Putri. Ken Arok, Hamba Tuan Putri. kaukah yang menyebar sumber rasa kantuk itu? Benar, Apa yang akan kau lakukan? Tuan Putri melihat keris yang hamba pegang ini. Apa maksudmu? Hamba akan membunuh aku Tunggul Ametung. Hamba akan merampas kembali Tuan Putri dari tangannya. Aku Tunggul Ametung tidak berhak memiliki Tuan Putri. Gila kau, Ken Arok. Jangan kau lakukan itu. Sayang sekali Tuan Putri. Tuan Putri tentu mendengar suara petir yang menggelegar, hujan yang turun dengan deras serta badai. Semua itu hanya pertanda atas apa yang akan terjadi di malam ini. Tidak bisa dicegah, Tuan Putri. Tidak, jangan kau lakukan itu atas suamiku. Jangan, Ken Arok. Ken Dedes bergegas berdiri melindungi aku Tunggul Amatung yang tertidur lelap di buai mimpi. Direngkuh oleh rasa kantuk yang tidak tertahankan. Namun Ken Arok bagai tidak peduli. Selangkah dia melangkah, setapak dia mendekati aku. Jangan, jangan bunuh suamiku. Jangan bunuh suamiku, Ken Arok. Tidak, Tuan Putri. Telah menjadi nasib aku Tunggul Ametung untuk menjadi pancatanku meraih tahta tertinggi. Aku harus mati. Jangan mendekat, jangan mendekat. Menyingkirlah, Tuan Putri. Tidak, jangan lakukan apapun pada suamiku. Jangan, Ken Arok. Hamba harus membunuhnya, Tuan Putri. Menyingkirlah. Tidak, tidak boleh. Sekali lagi Ken Arok melangkah mendekat, tetapi Ken Dedes merentangkan kedua tangannya menghalang-halangi. Namun Ken Arok sudah mata gelap. Disamparnya tangan Ken Dedes dengan kasar dan dengan sekali putar. Jangan, jangan bunuh suamiku. Jangan.
Ia harus aku bunuh. Aku, Tunggul Ametung, tidak berhak menjamah Tuan Putri. Nyawanya sebagai tebusannya. Tunggul Ametung, rasakan ini. Terjadilah apa yang harus terjadi, sebagaimana tercatat dalam prasasti dan pupuh-pupuh pada kitab sejarah. Aku, Tunggul Ametung, tewas di tangan Ken Arok. Keris buatan Empu Gandring telah menghunjam ke dadanya, menggapai jantungnya, dan kemudian menghentikan napasnya. Bagai orang gila, Ken Dedes menjerit sejadi-jadinya. Namun hujan yang turun deras menyebabkan teriakannya tidak terdengar dari regol penjaga. Andai kata terdengar sekalipun, tidak ada gunanya, karena kekuatan sirap yang disebar oleh Ken Arok telah membuat para prajurit bergelimpangan dalam tidur yang tak terlawan. Tertatih-tatih Ken Dedes merangkak, berusaha menggapai suaminya. Bibirnya bergetar dan nyaris tidak bisa berbicara. Dia merasakan apa yang terjadi, bagaikan bagian dari badai dan hujan, bagian dari mimpi buruk. Ditubruknya tubuh aku yang terkulai, tidak bernapas lagi. Tuanku, Tunggul Ametung, Tuanku, Tunggul Ametung. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau bunuh suamiku? Apa pamrihmu, Ken Arok? Apa pamrihmu? Kenapa bosok? Ayo katakan kepadaku. Apa pamrihmu? Tenanglah, Tuan Putri. Kau telah membunuh suamiku. Tenang. Membunuh suamiku. Jebaku, Ken Arok. Tenanglah, Tuan Putri. Marilah kita berbicara. Berbicaralah. Katakan kepadaku. Apa pamrihmu yang sebenarnya? Katakan kepadaku. Ayo. Tuan Putri. Katakan apa pamrihmu. Hamba mencintai Tuan Putri. Hamba tidak bisa melihat Tuan Putri dimiliki orang lain. Tuan Putri ditakdirkan menjadi istri hamba. Omong kosong, Ken Arok. Bersetan denganmu. Kau pikir aku akan terpesona oleh rayuanmu yang membuat aku mual itu? Tuan Putri, marilah kita melihat ke diri kita masing-masing. Silahkan Tuan Putri melihat siapakah aku sebenarnya. Sebagaimana Tuan Putri akan melihat siapakah sebenarnya Tuan Putri Ken Dedes. Badai dan hujan telah mereda bersamaan ketika aku telah terbunuh. Di luar hanya menyisakan gerimis yang turun rintik-rintik. Hawa dingin kemudian menyebar kemana-mana. Adalah Ken Arok yang berdiri di hadapan Ken Dedes bersedekap. Matanya terpejam. Ken Dedes yang kacau jiwanya terpancing untuk memperhatikannya. Lamat-lamat Ken Dedes melihat wujud lain pada wajah Ken Arok. Seolah ada dua wajah yang dimiliki pembunuh suaminya itu. Itulah wajah Rakai Walaingpu Kumbayoni. Tuanku Rakai Walaingpu Kumbayoni. Apakah kau masih akan menyalahkan aku, Permaisuri? Tidak, tuanku. Hamba mengerti. Waktu telah lama berlalu. Ken Arok tidak lagi berada di dalam istana. Langit yang semalam menumpahkan hujan sedemikian cepatnya pula menyibak. Mendung tebal hanya ada di bagian barat. Ken Dedes termangu bagaikan patung. Dia bersimpuh di hadapan jasad suaminya, Tunggul Ametung. Tuan Putri, hamba mohon ampun. Kemarin Tuan Putri telah memerintahkan kepada hamba untuk membangunkan Tuan Putri jika kesiangan. Sekarang sudah pagi. Matahari telah mengintip. Ampun, tuanku. Silahkan tuanku bangun. Tidak biasanya tuanku Akuwu dan Permaisuri terlambat bangun seperti saat sekarang ini. Pintunya tidak tertutup. Mban itu menjadi semakin curiga ketika dengan ujung jarinya dia memberanikan diri mengungkit pintu. Dan dari sela-sela pintu yang terbuka, Mban itu tidak melihat aku dan permaisurinya di pemparingan.
Ampun tuanku dan tuan putri, hamba mohon ampun. Sudah waktunya tuanku dan tuan putri bangun. Hari sudah pagi. Oh alah, tidak ada jawaban. Aneh sekali, tidak biasanya demikian. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ada apa, Nyai? Ampun, Tuan Senopati. Kebetulan Tuan Senopati berada di sini. Hamba akan melaporkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Ada apa? Ada apa? Tuanku aku belum juga bangun. Hamba kira ada sesuatu yang telah terjadi. Mungkin masih tidur. Semalaman hujan deras. Ya, jadi tuanku aku belum bangun. Padahal aku harus melaporkan bencana yang terjadi semalam. Beberapa rumah ambruk diterjang badai. Akan tetapi Tuan, sebaiknya Tuan memeriksanya. Pintu bilik peraduan aku tidak terkunci. Rasa cemas pada emban itu ternyata menulari Senopati Pragolapati. Dengan diiringi emban itu dan seorang prajurit, Senopati segera bergegas menuju bilik peraduan Aku Tunggul Amatung. Sebagaimana dikatakan oleh emban, Pragolapati memang melihat sesuatu yang mencurigakan. Tuanku, hamba Senopati Pragolapati. Hari sudah siang, tuanku. Sudah waktunya tuanku bangun. Tuanku, hari sudah siang. Sudah waktunya tuanku bangun. Tidak ada jawaban, Tuan Senopati. Baiklah, kita buka saja. Kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Tuanku, apa yang telah terjadi, tuanku? Tuanku aku. Apa yang Paduka alami, tuanku? Tuan Putri, apa yang terjadi? Iya. Tuan Putri, berbicaralah, Tuan Putri. Keris milik Kebo Ijo tertinggal menghujam di dada tuanku aku. Bedebah, Kebo Ijo kepala. Senopati Pragolapati, emban yang mengiringinya, serta seorang prajurit yang ikut masuk ke dalam ruang itu, semua terperanjat menemukan tubuh Aku Tunggul Amatung sudah tidak bernyawa lagi. Dan di dada Aku masih tertinggal keris empu gandring yang dikenali sebagai keris milik Kebo Ijo. Sedangkan permaisuri Ken Dedes yang hamil hanya duduk bersila dengan tatapan mata kosong, seolah tidak mendengar apapun ketika Pragolapati memanggil namanya. Maka gegerlah istana Tumapel. Beberapa emban segera memapah Ken Dedes yang mendadak linglung dan segera merawatnya. Sedangkan beberapa prajurit segera mengurusi jasad Aku Tunggul Amatung. Apa yang terjadi itu bagaikan ledakan petir yang menggelegar di siang bolong yang mengejutkan rakyat Tumapel. Berita yang mengalir ketok tular dari mulut ke mulut itu segera merambat kemana-mana. Dan tidak berapa lama kemudian, di halaman istana sudah penuh dengan orang yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Juga berbelasungkawa, bahkan banyak sekali yang menangis. Kakak, benarkah terjadi ini? Tidak bermimpikah kita? Tuanku Aku telah pergi untuk selama-lamanya. Benar, Nyai. Jadi inikah arti firasat buruk semalam itu? Hujan deras petir dan badai adalah sebagai bertanda kematian tuanku Aku yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Iya. Kasihan ya, Kang. Tuan Putri masih belum lama menikmati kebahagiaannya sebagai permaisuri. Tiba-tiba suaminya telah pergi mendahului untuk selama-lamanya. Ya, kasihan sekali. Sebuah cobaan yang maha berat sedang dialaminya. Kematian Aku Tunggul Amatung benar-benar menjadi berita yang paling mengejutkan Tumapel. Rakyat datang berbondong-bondong ke istana untuk meyakinkan berita itu. Dan sebagian orang bahkan kemudian menjalar menjadi semua orang, menghubung-hubungkan apa yang terjadi dengan hujan dan badai yang terjadi sebelumnya. Para
Para senopati dan para prajurit semuanya, sebagaimana yang kalian semuanya telah ketahui, bahwa Aku Tunggul Ametung telah berpulang. Bukan dengan cara yang seharusnya, akan tetapi karena dibunuh oleh orang. Di dadanya tertancap sebilah keris, yang kita semuanya telah mengenal siapa pemiliknya. Ia adalah Kebo Ijo. Oleh karena itu, para senopati dan prajurit, aku mengambil gagasan untuk mengumpulkan kita semua adalah untuk menyeret Kebo Ijo. Aku membutuhkan kalian yang berjumlah cukup banyak ini adalah untuk menjaga kemungkinan Kebo Ijo melakukan perlawanan. Mengerti? Mengerti! Ah, baiklah. Ayo kita berangkat. Ambil kuda masing-masing. Kita harus berangkat cepat. Jangan sampai Kebo Ijo minggat. Jika ternyata Kebo Ijo tidak ada di rumahnya, kita aduk seluruh Tumapel untuk menemukannya. Biar ia bersembunyi di liang semut sekalipun, harus kita temukan. Berangkat! Wah, kuda-kuda banyak sekali mengepung rumah. Siapa mereka? Prajurit-prajurit Tumapel mengepung rumahku. Ada apa? Mau apa mereka mengepung rumah? Kebo Ijo! Keluar kau! Keluar kau, Kebo Ijo! Keluar! Cepat! Itu suara Senopati Pragolapati. Ayo keluar, Kebo Ijo! Jika kau tidak mau keluar, apa kau lebih senang rumahmu kami bakar? Dan kau akan terpanggang di dalam situ! Keluar! Gila! Kebo Ijo yang masih merasa belum jernih pikirannya terhuyung-huyung dari tempat tidurnya sambil meneleng-nelengkan kepalanya. Dia segera membuka pintu dan bergegas ke halaman. Dia melihat ternyata banyak sekali prajurit berkuda dengan pedang dan tombak terhunus telah mengepungnya. Kebo Ijo menebarkan pandangan matanya. Ada apa? Ada apa ini? Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo Keparat. Apa maksudmu? Jangan melawan. Dan sekarang juga ikut kami ke Istana Pakuwon. Untuk apa ke sana? Dan mengapa kau marah-marah begitu, Pragolapati? Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo. Lihat di sekitarmu, lihat. Meski kau mempunyai kemampuan kanuragan yang mengejutkan, apakah kau akan mampu menghadapi kami semuanya? Sementara menghadapi aku, kau kewalahan. Aku jadi tidak mengerti. Untuk apa kalian mengepung rumahku dan bermaksud menyeretku ke istana? Jika aku menghendaki aku menghadap, beginikah caranya memanggil Kebo Ijo? Jangan banyak bicara. Kalau aku tidak boleh bicara, apa yang harus aku lakukan? Ikut kami ke istana. Dan kau tidak boleh naik kuda. Kau harus berlari bagaikan pesakitan. Gila! Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak merasa bersalah. Mengapa aku harus melakukan itu? Kebo Ijo, apakah kau menghendaki kami melakukan cara kekerasan? Lihat semua pedang-pedang telanjang yang mengepungmu. Sekali menggerakkan tanganku sebagai aba-aba perintah, mereka akan meranjammu. Gila, itu perbuatan sewenang-wenang namanya. Aku tidak mau bertele-tele, Kebo Ijo. Cepat pilih, berlari menuju ke istana atau kau akan mati di sini. Senopati Pragolapati, kau terlalu meremehkan aku. Kau menganggap aku seolah-olah debu yang tidak berharga atau tengu yang tidak bisa melawan. Aku bukan binatang tengu. Akan tetapi aku Kebo Ijo yang tidak mau diperlakukan semacam itu. Baik, baik. Tangkap dia, kawan-kawan. Seret ke istana. Gila. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Serang! Terpaksa aku harus melawan. Maka demikianlah Kebo Ijo yang masih kebingungan tidak habis pikir atas apa yang terjadi, diserang dari segala penjuru. Kebo Ijo terpaksa harus berloncatan menghindari sambaran-sambaran pedang dan ayunan tombak. Kebo Ijo kewalahan. Itulah sebabnya dia bermaksud mencabut kerisnya. Tetapi... Kemana kerisku? Mengapa tidak warangkan saja?
Kemana kerisku? Gila, kemana kerisku? Jangan berpura-pura Kebo Ijo. Menyerahlah untuk kami seret ke Istana Tumapel. Dan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Perbuatan apa? Perbuatan gila. Awas! Pertempuran semakin meningkat. Semakin banyak luka-luka yang dialami Kebo Ijo. Dan luka itu terasa sangat pedih. Namun bukan berarti Kebo Ijo tidak mampu berbuat apa-apa. Sambaran pedangnya justru membuat beberapa prajurit terluka. Bahkan ada yang terluka sangat parah. Kebo Ijo ternyata menjadi sangat kewalahan. Apalagi Senopati Pragolapati terus menyerangnya, beruntun dan gencar. Kebo Ijo sibuk menghindar dan menghindar. Hingga sampai pada saatnya, Kebo Ijo tidak mampu lagi menahan kemarahannya. Berdebah keparat, iblis laknat. Bisanya hanya mengeroyok, pengecut semuanya. Tetapi inilah Kebo Ijo. Inilah aku, Kebo Ijo. Mundur semua! Kepung rapat tangan! Yang bersenjata tombak menyerang! Kebo Ijo yang tubuhnya bersimbah darah itu segera mengambil sikap untuk membangunkan ajiannya yang dahsyat. Sebuah ajian yang dipelajarinya dari Ken Arok. Ajian yang diberi nama oleh Kebo Ijo sendiri. Aji Sawur Endok Amun-Amun. Ayo, majulah kalian semua. Majulah kalian semua. Ayo, mendekatlah. Mendekatlah kemari. Mendekatlah kemari jika kalian ingin lebur oleh ajian Sawur Endok Amun-Amun. Ayo, mendekatlah kemari. Aji Sawur Endok Amun-Amun. Ya, sebuah ajian yang aneh. Baru kali ini aku mendengar nama itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku ingin melihat sejauh mana ketinggian ilmu yang dimiliki Kebo Ijo itu. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian bingung? Tidak berani mendekat? Ayo, mendekatlah. Aku akan melawan ajianmu Kebo Ijo. Nah, inilah ajian pusar angin. Bagaikan menyaksikan sebuah tontonan yang langka, para senopati dan prajurit memperhatikan apa yang terjadi dengan seksama. Kebo Ijo telah mempersiapkan ajiannya dengan sebaik-baiknya. Tangan kanannya yang terkepal teracung ke atas, siap melontarkan kekuatan yang maha dahsyat. Sebaliknya, Senopati Pragolapati yang menyimpan dendam setinggi langit pada Kebo Ijo telah siap pula melontarkan ajian pusar angin. Maka tiba-tiba saja angin bergerak mengelilingi tubuhnya, membuat pakaiannya berkibar-kibar, dan serentak keduanya kemudian meloncat. Akibatnya sungguh benar-benar dahsyat. Senopati Pragolapati yang meloncat dengan diselubungi pusaran angin itu terpental ke belakang dan tidak sadarkan diri. Sebaliknya Kebo Ijo terhuyung-huyung ke belakang dan kemudian jatuh terduduk. Meski tidak pingsan, tetapi telah terkuras habis tenaganya. Beberapa prajurit bergerak cepat dan ujung-ujung tombak melekat. Kebo Ijo hanya bisa mengumpat. Keparat, dari tali, ikat orang ini seperti pesakitan dan seret Istana Tumapel. Kemudian yang lain, mengurus Senopati Pragolapati yang pingsan. Ayo cepat! Lepaskan aku. Lepas. Kau harus kami ikat. Ayo, jangan melawan. Lepaskan aku. Tidak. Semua tatapan mata memandang Kebo Ijo dengan kemarahan, dengan pandangan sirik. Dan bagi Kebo Ijo, itu melebihi tajamnya pedang. Kebo Ijo semakin bingung. Dia segera mencoba menggunakan nalarnya, mencoba membayangkan apa kira-kira yang telah terjadi. Mereka semua memandangku dengan tatapan mata yang marah, penuh dendam dan sakit hati. Aneh, ada apa sebenarnya? Apakah ada orang yang memfitnah? Memfitnah bagaimanakah itu? Gila, aku benar-benar tidak mengerti terhadap apa yang terjadi. Aku tidak mengerti. Ayo orang-orang Tumapel tolol! Berdebah kalian! Gila kalian! Hei, lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan aku! Bunuh saja! Lepaskan! Lepas! Kalian gila!
Lepaskan aku! Gila, orang-orang itu menuduhku membunuh. Membunuh siapa? Aku benar-benar bingung. Aku ini telah membunuh siapa? Mungkinkah di luar sepengetahuanku sendiri aku telah melakukan pembunuhan? Benar-benar gila. Ada apa ini sebenarnya? Bagaimana rasanya Tuan Senopati? Agak baik. Dadaku tidak sesak tadi lagi. Jamu telur ayam mentah, Tuan. Mana? Ini, Tuan. Ada lagi. Ini, Tuan. Ada lagi. Kami hanya mendapat 2 butir, Tuan. Mana Kebo Ijo? Ia diseret ke istana, Tuan. Bagus. Tetapi di mana aku sekarang? Rumah siapa ini? Tuan, agaknya Tuan Senopati pingsan lama. Ini rumah Kebo Ijo, Tuan. Kita kembali ke istana. Tetapi keadaan Tuan... Aku sudah sehat. Daya tahan Senopati Pragolapati memang luar biasa, membuat prajurit yang menjaganya merasa kagum. Senopati itu tidak mengalami kesulitan ketika harus meloncat ke atas punggung kudanya, bahkan memajunya dengan kencang sekali kembali ke istana Pakuwon Tumapel. Sementara itu, di istana Tumapel terjadi kesibukan besar. Keris empu gandring yang menancap di dada Aku telah dicabut oleh seorang empu istana. Jasad Aku juga telah dipersiapkan untuk upacara pemakamannya. Empu itu sendiri kemudian membawa keris empu gandring yang telah merenggut nyawa Aku ke pendopo. Kebo Ijo jadi terkejut. Itu kerisku. Itu kerisku. Mengapa kau bisa ada di sini? Itu kerisku. Ya, itu kerisku. Itu kerisku! Bagaimana perasaanmu, Kebo Ijo? Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak mengerti persoalan apa sebenarnya yang sedang kau paksakan padaku. Lepaskan aku. Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo. Parat. Berpura-pura tidak tahu untuk persoalan apa ini. Kau berilmu tinggi, Kebo Ijo. Kau ternyata mampu mengalahkanku. Ajianmu yang kau sebut Sawur Endog Amun-Amun itu benar-benar dahsyat karena telah membuatku pingsan. Tetapi kau tergelincir. Ketinggian ilmu kanuraganmu telah membuat kau lupa diri dan berangan-angan terlampau muluk untuk menjadi Akuwu, Kebo Ijo. Kau orang sudra. Orang sudra. Apa? Orang sudra yang bodoh. Seharusnya kau tidak meninggalkan kerismu, Kebo Ijo. Karena keris itu menjadi bukti yang tidak terbantah. Gila, aku telah melakukan apa? Aku telah melakukan apa? Ayo katakan. Kau masih berpura-pura tidak tahu. Aku berpura-pura tidak tahu soal apa ini. Ayo cepat katakan padaku. Katakan apa yang telah kulakukan. Apa? Ayo katakan. Baik. Kau telah membunuh Akuwu Tunggul Amet. Aku telah membunuh Akuwu Tunggul Amet, Tung. Aku telah membunuh Akuwu Tunggul Amet, Tung. Tidak mungkin. Aku tidak membunuh Akuwu. Tidak bisa. Kau memfitnahku, Pragolapati. Aku tidak membunuh Akuwu Tunggul Ametung. Tidak! Aku tidak membunuh Akuwu Tunggul Ametung. Berdebah, keparat kalian. Lepaskan aku. Jadi kau mengingkari, Kebo Ijo. Aku tidak membunuh Akuwu. Bagaimana dengan kerismu? Bagaimana? Wajah Kebo Ijo mendadak pucat. Dia benar-benar tidak mampu membayangkan apa yang telah terjadi. Kebo Ijo mencubit kakinya dan terasa sakit. Kebo Ijo memandangi orang di sekelilingnya dengan tatapan mata liar. Sekali lagi Kebo Ijo mencubit kakinya, seolah berharap apa yang terjadi itu sekedar hanyalah sebuah mimpi. Sakit. Sakit. Ya, berarti aku tidak bermimpi. Kejadian buruk ini benar-benar ku alami. Kejadian buruk ini benar-benar aku alami. Mimpi buruk orang sudra untuk menjadi Akuwu. Yang kau dapatkan justru kematian, Kebo Ijo. Tidak ada hukuman yang paling sesuai bagi pembunuh Akuwu Tunggul Ametung kecuali hukuman gantung. Bahkan hukuman picis di alun-alun. Kau lihat, Kebo Ijo, bagaimana orang-orang itu melihatmu dengan pandangan penuh kebencian. Mereka akan dengan senang hati menorehkan pisau yang disediakan.
menyayat kulitmu dan kemudian melumuri dengan air garam yang tentu terasa pedih, Kebo Ijo. Bahkan air lombok yang jauh lebih pedih. Bahkan mungkin air cuka yang menyengat itu. Keparat gila. Aku tidak melakukan itu. Lepaskan aku. Ayo lepaskan. Tidak. Lepaskan. Tidak. Ia muncul di sini. Seekor kuda telah berderap masuk ke halaman istana, tidak tercegah oleh siapapun. Tentunya kuda dan penunggangnya itu tidak menarik perhatian. Jika kudanya adalah kuda biasa, penunggangnya penunggang yang biasa pula. Tetapi yang muncul adalah seekor kuda putih. Penunggangnya berpakaian serba putih, berjubah putih, dan bertutup wajah serba putih pula. Senopati Pragolapati yang melihat kehadirannya menjadi tegang. Dia segera memberi isyarat kepada prajurit untuk mengepungnya. Kebo Ijo menjadi gembira hatinya. Dia merasa akan tertolong jiwanya. Semua yang menyaksikan kehadiran orang berjubah putih itu terdiam. Tidak ada yang berbicara, atau kalaupun ada yang berbicara, mereka hanya berbisik-bisik. Kakang, orang itu Kakang lupa? Tidak, ia perampok yang budiman, perampok yang membagi-bagikan hasil rampokannya kepada kaula alim. Dan kita juga mendapat pemberiannya. Dengan uang pemberiannya, kita bahkan membeli sebidang tanah. Shh, jangan keras-keras. Mau apa orang itu datang, Kakang? Ya, kita lihat saja apa yang akan dilakukannya. Ternyata kehadiran orang berjubah putih itu tidak kalah menarik perhatian dari persoalan Kebo Ijo. Para kaula alit merasa gembira melihat kemunculan orang yang pernah menjadi penolongnya. Orang berjubah putih itu melangkah ke pendopo. Para prajurit segera menghadangnya. Namun orang itu tidak peduli. Dia terus berjalan dan para prajurit itu menyibak. Wibawa orang itu ternyata sedemikian besar. Pragolapati yang kemudian menjadi kebingungan. Orang berjubah putih itu terus berjalan menuju ke meja, di mana di atasnya tergeletak sebuah keris yang telah merenggut nyawa Aku Tunggul Amatung. Ken Arok mengangkat keris itu di atas kepala. Aku difitnah. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak membunuh aku, Wu. Tolong, lepaskan aku. Bukan sampar itu ternyata Ken Arok. Bukan sampar. Aku minta untuk diam semuanya. Aku berharap diam semuanya. Kalian masih ingat, akulah Ken Arok, bekas pimpinan pengawal istana Tumapel ini. Hari ini aku benar-benar merasa sedih dan kecewa atas apa yang telah menimpa Tumapel. Dulu, ketika aku masih menjabat sebagai pimpinan pengawal istana, keadaan di istana aman dan tentram. Tidak ada yang berani berbuat macam-macam. Apalagi bermaksud membunuh Aku Tunggul Ametung. Aku benar-benar kecewa. Hei, kalian semuanya, rakyat Tumapel yang jaya. Apakah kalian menerima begitu saja kematian Aku kalian? Tidak. Bagus. Aku sependapat dengan kalian. Siapa yang bersalah harus dibunuh. Kematian harus dibayar dengan kematian. Kebo Ijo telah membunuh aku. Oh, tidak. Aku tidak membunuh. Berdebah kau, Ken Arok. Aku tidak membunuh aku, Wu. Keris ini buktinya. Keris ini adalah kerismu. Nah, terimalah balasannya. Oh, tidak. Keris ini akan menghantar kematianmu. Kau pernah bertanya apakah peranmu? Nah, sekaranglah jawabnya. Inilah peranmu agar aku mendapatkan singgasana. Yang terjadi berlangsung sangat singkat dan tidak terduga oleh siapapun. Sejenak orang-orang terkejut melihat orang yang berkerudung berjubah putih dan berkuda putih itu, yang ternyata adalah Ken Arok. Mereka lebih dikejutkan lagi oleh apa yang dilakukannya.
Ken Arok menghunjamkan keris empu gandring ke perut Kebo Ijo. Matilah dengan tenang kau, Kebo Ijo. Berdebah kau, ternyata kau iblis. Aku tidak mengira kau melakukan itu padaku. Kaulah yang... Matilah kau, Kebo Ijo. Kau yang membunuh aku. Iblis kau, Ken Arok. Maaf, Kebo Ijo. Relakan kematianmu. Kematian yang sangat menolongku. Dengan cara ini aku menemukan jalan pintas yang paling ringkas. Kau ternyata iblis. Ya, aku memang iblis. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar apa yang dipercakapkan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo yang berbicara perlahan. Senopati Pragolapati pun tidak, bahkan digelut oleh pesona yang tidak dimengerti. Pragolapati justru terpaku, diam dan keluh. Dan pendopo istana Pakuwon itu bagai digelut oleh keadaan yang aneh. Semuanya terpaku dalam keheningan. Semua seperti merasakan sesuatu yang mengganjal di leher. Ken Arok mencabut keris empu gandring, memasukkannya ke dalam warangkainya yang dicabut dari pinggang Kebo Ijo. Pemuda aneh itu kemudian berdiri. Dia memandang ke segala penjuru. Sedemikian besar perbawanya, sangat besar. Perbawa yang sempurna, yang dimiliki oleh raja. Perbawa yang aneh itu menyebabkan satu persatu dari para kaula yang menyaksikan tidak lagi berani berdiri. Mereka kemudian duduk bersimpuh, meski di tempat masing-masing, di bawah siraman terik matahari. Saudara-saudaraku, kita baru saja melewati suatu keadaan yang maha berat. Aku telah dibunuh oleh Kebo Ijo, yang merasa dipermalukan di pendadaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kebo Ijo mata gelap dan membunuh aku yang sama-sama kita cintai. Kebo Ijo yang tidak tahu diri, merasakan pembalasannya. Sakit yang sama dari keris yang dahsyat ini, keris buatan empu gandring. Saudara-saudaraku, sepeninggal aku, tentu kita semua bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi penggantinya? Segalanya berada di tangan Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri sekarang sedang hamil. Keturunan akulah yang kelak akan menggantikannya. Nah, untuk sementara, siapakah yang akan menduduki jabatan aku? Bukan kita yang menentukan. Bukan aku, Ken Arok. Bukan pula Senopati Pragolapati. Akan tetapi Tuan Putri Ken Dedes. Bahkan, andai kata Tuan Putri Ken Dedes yang mengangkat diri menjadi aku, kita semua harus mendukungnya. Siapa yang berani melawan keputusan Tuan Putri Ken Dedes akan berhadapan dengan kita semua. Bagaimana? Setuju? Bagus. Dengan demikian kita semuanya telah sepakat. Kita semuanya harus melindungi Tuan Putri Ken Dedes yang untuk dalam waktu yang tidak terbatas akan menggantikan Tuanku Aku Tunggul Ametung. Dan untuk itu, aku akan menjabat kembali jabatanku yang telah aku lepaskan menjadi pimpinan pengawal istana.
demikianlah, dengan perhitungan yang cermat dan dengan cara yang luar biasa, Ken Arok telah menjadi pujaan orang banyak. Bahkan para prajurit yang semula memusuhinya, memburunya, berbalik berbaris di belakangnya. Tanpa melalui tatanan yang seharusnya, Ken Arok telah menjabat kembali jabatan pimpinan pengawal istana, sedangkan Senopati Pragolapati tersisih. Pragolapati yang bagaikan tenggelam oleh keadaan yang sulit dimengerti itu, merasakan dadanya bagaikan terbakar. Aku tidak mengerti, ada permainan apakah sebenarnya di balik peristiwa ini? Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Iya, kemarahan dan mata gelap telah membuat aku tidak mampu melihat. Sekarang, aku justru merasakan ada yang tidak beres. Ken Arok keparat itu muncul begitu tiba-tiba dan merampas kesempatanku, mencampakkan aku bagaikan onggokan kotoran yang tidak ada harganya. Dan sekarang ia mengangkat diri menjadi pimpinan pengawal. Benar-benar gila. Aku tidak akan membiarkan hal ini. Aku harus menghadap Tuan Putri. Maka demikianlah, ketika di pendopo istana tengah terjadi kesibukan yang luar biasa yang dipimpin oleh Ken Arok, persiapan untuk pemakaman Aku Tunggul Amatung, maka Senopati Pragolapati bergegas mencari kesempatan menghadap Ken Dedes. Senopati Pragolapati segera menemui emban yang telah dikenalnya dengan baik. Aku akan berbicara denganmu soal penting. Iya. Soal apa, Tuan? Menghadaplah kepada Tuan Putri Ken Dedes. Sampaikan pada Tuan Putri, Senopati Pragolapati mengajukan permohonan untuk menghadap. Tuan Putri masih dalam keadaan bingung, Tuan. Sebaiknya jangan diganggu. Sudahlah, menghadaplah. Ini persoalan yang sangat penting. Persoalan yang tidak dapat ditunda-tunda. Menghadaplah sekarang juga. Cepat. Ya, baiklah. Melalui emban yang dimintai pertolongan tersebut, akhirnya Senopati Pragolapati mendapat kesempatan untuk menghadap Putri Ken Dedes. Mata Ken Dedes masih nampak basah oleh sisa air mata. Namun kala Senopati Pragolapati menghadap, Ken Dedes bersikap tabah dan tetap berwibawa. Ada apa, Pragolapati? Ampun, Tuanku Putri Ken Dedes. Ada sebuah persoalan yang akan hamba sampaikan. Mohon ampun jika hamba mengutarakannya di saat yang tidak tepat, karena Tuan Putri masih berduka. Berkatalah, aku akan mendengarkan. Tuan Putri, hamba benar-benar merasa terkejut dengan kejadian yang menimpa Tuanku Aku. Hamba benar-benar tidak mengira. Ya, keadaan berkembang ke arah yang tidak terduga karena Ken Arok. Ia telah memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingannya. Ia mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan pengawal istana. Hamba cemas, Tuanku Putri. Ken Arok mengangkat diri menjadi pengawal istana. Benar, Tuan Putri. Dalam jangka panjang, hamba mencemaskan Ken Arok akan berbuat hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh bagaimana, Pragolapati? Mungkin di lain kesempatan ia justru menghendaki jabatan Aku. Jabatan yang sekarang berada di tangan Tuan Putri sambil menunggu pikukuh dari pemerintah Kediri. Lalu menurutmu bagaimana? Apakah yang harus aku lakukan? Tuan Putri harus mencegahnya. Jangan sampai ia melakukan hal itu. Aku? Seorang wanita? Tanpa kemampuan. Apa yang bisa aku lakukan, Pragolapati? Jika Ken Arok benar menghendaki jabatan Aku itu, lalu apakah yang bisa aku kerjakan untuk mencegahnya? Senopati, aku menjadi asalku saat ini. Aku adalah Ken Dedes, seorang perempuan yang berasal dari Panawijen. Tuanku Aku telah tiada. Maka aku pun kembali ke asalku semula.
Aku terlampau lemah untuk mengurusi hal-hal yang besar. Nah, itulah jawabanku, Pragolapati. Sekarang pergilah. Ampun, Tuanku Putri. Baiklah, hamba tidak akan memaksakan sesuatu kepada Tuan Putri untuk bersikap yang menurut Tuan Putri tidak mampu dan tidak terjangkau. Namun, izinkanlah hamba mendengarkan cerita atas apa yang terjadi semalam. Peristiwa yang hamba yakin Tuan Putri pasti mengetahuinya. Aku tidak mempunyai kekuatan untuk bercerita. Pergilah, Pragolapati. Aku minta, jangan kau ganggu aku lebih dulu dengan persoalan-persoalan yang berat. Baiklah, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Halaman istana terasa sangat pengap bagi Senopati Pragolapati. Relung dadanya terasa menyimpan getir yang luar biasa. Sulit bagi Senopati Pragolapati menerima kenyataan yang berkembang di Kediri. Melalui pintu samping, Senopati Pragolapati meninggalkan halaman istana, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sana. Pragolapati berjalan menelusuri jalan samping, memintas alun-alun, dan kemudian berjalan lagi di sebuah lorong memanjang. Dia tidak peduli meski berpapasan dengan prajurit yang berusaha memberikan penghormatan padanya. Di sebuah gardu di sudut perempatan jalan dia berhenti. Pandangannya menerawang ke kejauhan. Tiba-tiba Pragolapati terkejut melihat seseorang yang berjalan mendekatinya, justru dari arahnya semula. Ia berada di Tumapel pula. Kau masih ingat kepadaku, Kakang Pragolapati? Apa yang kau lakukan di sini, Diposari? Aku sedang melihat-lihat Tumapel. Di luar dugaan, aku menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Aku Tunggul Ametung terbunuh. Sebuah bencana tengah menimpa Tumapel. Kakang, kau percaya dengan apa yang terjadi itu? Apa maksudmu, Diposari? Kau percaya bahwa Kebo Ijo membunuh aku, Tunggul Ametung? Keris milik Kebo Ijo tertinggal. Aku tidak percaya. Aku yakin bukan Kebo Ijo yang melakukan, tetapi Ken Arok. Ken Arok? Iya, Ken Arok. Benarkah apa yang kau katakan itu, Diposari? Apa yang aku katakan ini adalah sebuah kecurigaanku. Untuk mengetahui kebenarannya, apakah itu benar atau tidak, harus dicarikan bukti-bukti. Akan tetapi, Kakang, cobalah kau bertanya pada dirimu. Mungkinkah Kebo Ijo membunuh aku? Ya, kemungkinan itu ada. Akan tetapi kemungkinan bahwa pembunuh aku adalah Ken Arok lebih masuk akal. Sebodoh-bodohnya Kebo Ijo tentu tidak akan meninggalkan jejak setelah membunuh aku dengan membiarkan kerisnya tertinggal. Dah, kau benar, Diposari. Aku yakin kau benar. Kebo Ijo tentu hanya dijadikan korban belaka. Ken Arok memang orang yang aneh. Ia bisa berbuat hal-hal yang tidak terduga. Termasuk Kebo Ijo. Kebo Ijo tentu tidak akan sempat dan pernah mengira jika Ken Arok yang selama ini bersikap baik kepadanya justru tega berbuat itu kepada dirinya sendiri. Ya, Kebo Ijo yang malang. Matinya mati penasaran. Betapa bodohnya aku. Bagaimana, Kakang? Ya, semakin aku bayangkan kembali, semakin jelas Kebo Ijo memang tidak bersalah. Ya, Kebo Ijo tentu dikorbankan oleh Ken Arok. Kira-kira yang terjadi adalah kerisnya dicuri, dipergunakan untuk membunuh aku, Bu. Lebih dari itu, Kakang. Yang harus membuat Kakang yakin adalah Ken Arok tega membunuh Kebo Ijo dengan keris itu. Apa artinya, Kakang? Kebo Ijo harus dibungkam selamanya. Lebih cepat, lebih baik, supaya tidak berkicau. Diposari, apakah kau melihat peristiwa itu? Iya,
Aku berbaur di antara penonton. Berdebah ke barat. Oh, iblis laknat. Ken Arok bukan manusia. Tiposari, mengapa kau tertawa? Aku melihat seperti inilah hidup. Kakang Pragolapati sekarang mengatakan Ken Arok adalah bukan manusia. Aku jadi ingat bagaimana dulu Kakang sendiri memimpin sekelompok prajurit untuk membungkamku. Kau lupa bahwa sebenarnya kita masih bermusuhan, Kakang? Bukankah aku masih dicatat sebagai buronan Tumapel? Bagaimana, Kakang? Mengapa Kakang diam? Kau benar. Isi dunia ini memang serigala. Serigala. Serigala manusia yang menjadi singa atas orang lain. Manusia yang menjadi serigala atas kambing-kambing. Dan kambing-kambing itu adalah manusia yang lain. Silakan merenunginya, Kakang Pragolapati. Tunggu. Mau kemana kau? Kembali ke tempatku. Kenapa? Ingin tahu di mana aku berada sekarang? Aku tidak keberatan, Kakang. Sekarang aku bergabung dengan orang-orang Ganter. Jika kau hadir di medan peperangan Ganter melawan Kediri dalam beberapa pekan yang lalu, seharusnya kita bertemu, berhadapan sebagai lawan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.